Besok audionya juga. Soim itu masih aktif nomornya ya? Masih. Nomor Indonesia, masih pakai nomor Indonesia? Iya. Itulah. Ana pakai PC ini kok kayak ini lur ya. Ustadz Dasat Latif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah kita kembali diberikan Allah kesempatan untuk melanjutkan kajian kita dalam pembahasan hadis-hadis dhaif bagian pertama, yang insya Allah pada sore hari ini kita sampai kepada pertemuan keempat atau pertemuan terakhir di bulan ini, di bulan Zulqa'dah. Insya Allah di Sabtu yang akan datang masih masuk dalam bulan Zulqa'dah. Kita ada jeda dulu satu pekan. Dan insya Allah untuk bagian yang keduanya yang akan diisi oleh Ustadz Haidir Rahman, semoga Allah jaga beliau dan keluarga beliau, yaitu pada Sabtu yang akan datangnya lagi, Sabtu depannya lagi, di sekitar tanggal 7 Zulhijjah. Bagi para ikhwan dan akhwat peserta kuliah online yang sudah mengikuti kuliah kajian hadis dhaif bagian yang pertama, kami persilahkan untuk kembali mengikuti apabila berkenan. Tidak wajib, artinya untuk bagian yang kedua nanti di bulan Zulhijjah nanti tidak wajib. Bagi yang ingin mengikuti silahkan, bagi yang tidak ingin mengikuti juga silahkan. Namun bagi yang ingin mengikuti silahkan mendaftar kembali. Nanti akan kami bagikan link pendaftarannya, akan kami share link pendaftarannya. Artinya ini mendaftar yang baru lagi. Nanti akan kami buatkan kelas yang baru lagi, kami akan buatkan grup yang baru lagi, dan untuk kontribusi atau pembayaran akan dipotong setengah. Kalau yang pada umumnya membayar 100.000, bagi antum yang sudah ikut di bagian yang pertama ini, kami akan potong setengah. Jadi antum cukup membayar kontribusi sebesar 50.000 rupiah saja. Baik, pada pertemuan yang keempat ini akan kita bahas hadis mudallas. Salah satu jenis hadis dhaif yang masih disebabkan karena keterputusan jalur sanad. Langsung saja kita bahas dari sisi definisinya. Secara bahasa, mudallas berasal dari bahasa Arab yang diambil dari kata-kata ad-dalasu, dalasun, yang berarti kegelapan. Sesuatu yang gelap atau sesuatu yang tercampur dengan kegelapan. Taib itu secara bahasa. Jadi kita ketahui dulu, kita cermati dulu secara bahasa bahwasanya hadis kata-kata mudallas berasal dari bahasa Arab yang berarti kegelapan. Artinya
sesuatu yang disifati dengan kata-kata ad-dalasu itu berarti sesuatu yang tidak jelas, sesuatu yang masih samar, sesuatu yang masih yang masih belum terang benderang. Seperti itu. Itu perlu kita cermati dulu pembahasan secara bahasanya. Nanti ya pasti akan berhubungan dengan maknanya secara istilah, definisinya secara istilah pasti ada hubungannya nanti. Taib. Adapun mudallas secara istilah artinya adalah sesuatu yang berada dalam gelap atau sesuatu yang tersembunyi. Afwan, ini masih pembahasan secara bahasa. Kalau tadi poin yang pertama tadi adalah kata asal usul dari kata mudallas itu. Kemudian poin yang kedua ini ketika dia sudah berubah menjadi mudallas. Jadi kita sedikit bahas tentang ilmu shorof di sini. Mudallas di sini diungkapkan dengan wazan mufa'al, yaitu maf'ul bihi dari kata-kata dallasa yudallisu, yang artinya sesuatu yang berada, sesuatu yang masih tersembunyi. Kalau maf'ul bihi itu berarti, makanya nanti akan ada istilah lagi antara mudallas sama mudallis. Kalau mudallas ini objeknya, kalau mudallis menggunakan huruf i, maknanya adalah pelakunya. Nanti istilah-istilah tersebut akan kita gunakan di dalam pembelajaran ini. Adapun secara istilah, mudallas adalah hadis yang di dalam sanadnya terdapat manipulasi yang dilakukan oleh salah seorang perawinya. Manipulasi ini nanti akan kita belajar, akan kita kenalkan beberapa jenisnya, contoh-contoh seperti apa jenis manipulasi ini. Jelas tujuan dari manipulasi ini yang dilakukan oleh para perawinya adalah untuk mengaburkan satu jalur sanad yang sudah jelas, itu kemudian dikaburkan, dimanipulasi agar terlihat seolah-olah jalur sanad tersebut terlihat kuat. Seperti itu. Jadi intinya hadis mudallas adalah hadis yang terdapat manipulasi di dalam sanadnya yang dilakukan oleh salah seorang perawinya. Baik. Berikutnya adalah jenis mudallas. Dari jenis ini nanti insya Allah akan kita lihat bentuk-bentuk tadlis. Nah, tadlis ini kalau dalam ilmu shoraf disebut dengan istilah masdar. Tadlis ini perilakunya atau perbuatannya. Kalau tadi mudallas ini objeknya, kemudian nanti ada istilah mudallis menggunakan huruf i. Mudallis itu berarti pelakunya. Kalau tadlis, kalau nanti saya sebutkan istilah tadlis ini berarti perbuatannya. Jenis mudallas. Dari sini akan kita pelajari jenis-jenis manipulasi yang sering dilakukan oleh beberapa perawi yang digelari sebagai seorang mudallis. Bentuk manipulasinya mempunyai banyak ragam, sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab beliau Ta'rif Ahli Taqdis. Dalam muqaddimahnya beliau menjelaskan kurang lebih ada 5 atau 6 jenis tadlis yang beliau sebutkan di situ. Tapi tidak semuanya kita bahas di sini. Kita hanya mengutip sekitar 2 jenis saja, karena 2 jenis ini yang yang paling populer, yang biasa dilakukan oleh para perawi hadis yang digelari mudallis itu tadi. Yang pertama adalah tadlis sanad. Ini jenis tadlis sanad yang disebutkan juga oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab beliau tadi. Gambarannya adalah salah seorang perawi meriwayatkan hadis dari gurunya. Hadis yang ia dapatkan dari orang lain selain gurunya. Ini tolong dicermati penjelasannya.
dengan ungkapan yang menggambarkan seolah-olah ia mendengar langsung dari gurunya. Saya ulangi. Seorang perawi meriwayatkan hadis dari gurunya. Sebuah hadis yang ia riwayatkan, yang ia dapatkan dari orang lain selain gurunya. Jadi gambarannya ada seorang perawi, dia punya guru. Dia mengambil sekitar 50 atau 100 hadis dari gurunya ini. Memang benar-benar gurunya. Mereka bertemu, mereka masing-masing mereka si perawi ini bertemu dengan gurunya ini tadi, si perawi ini tadi mengambil hadis dari gurunya ini tadi, namun di antara 100 hadis ini ada yang diambil oleh oleh perawi ini dari orang lain, bukan dari gurunya. Anggaplah begini, ini ada perawi. Kemudian dia punya guru. Dia mengambil hadis dari gurunya ini sekitar 50 hadis misalkan. Dari 50 hadis ini ada 49 hadis yang langsung dia dengarkan dari gurunya. Satu hadis ini tadi entah karena dia terlambat datang misalkan, atau karena dia sedang ngantuk sehingga dia tidak mendengar penjelasan gurunya. Kemudian satu hadis ini dia ambil dari temannya yang duduk di majelis yang sama dengan dia. Artinya dia tidak mendengar satu hadis ini langsung dari gurunya, tapi dia mendengarkan hadis ini dari temannya. Ada perantara antara dia dengan gurunya, yaitu temannya itu tadi. Satu hadis ini kemudian dia riwayatkan tanpa menyebutkan perantara temannya itu tadi. Dengan ungkapan ini yang kita kenal dengan istilah sigoh tahammul. Sigoh ada, tahammul itu ke atas, ada itu ke bawah. Dengan ungkapan yang menggambarkan seolah-olah dia mendengar langsung dari gurunya. Nanti akan kita pelajari dalam pertemuan yang setelah hadis dhaif ini, dalam kurikulumnya tadi sudah kita sudah kami susunkan. Ada pembahasan tentang sigoh ada dan sigoh tahammul yang biasanya kalau antum menemukan kata-kata haddatsana dalam kitab-kitab hadis bersanad, haddatsana, akhbarona, ini adalah ungkapan-ungkapan yang menjelaskan bahwasanya sang perawi mendengarkan langsung dari gurunya hadis yang dia riwayatkan. Tapi kalau ungkapannya bukan menggunakan haddatsana, bukan menggunakan akhbarona, bukan menggunakan sami'tu, melainkan menggunakan ungkapan an. Sering juga kita dapati perawi-perawi hadis menggunakan ungkapan an. Ketika perawi hadis menggunakan ungkapan an, maka di sini ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, dia langsung mengambil hadis itu dari gurunya. Kemungkinan yang kedua, dia mengambil hadis tersebut dari orang lain, bukan langsung dari gurunya. Makanya kemudian dia tidak menggunakan ungkapan haddatsana. Kalau haddatsana ini ungkapan yang harus benar-benar sebuah hadis yang diambil dari gurunya langsung, menggunakan haddatsana. Tapi kalau menggunakan ungkapan an, ini belum tentu. Belum tentu hadis tersebut didengar langsung dari gurunya. Nah, inilah ungkapan-ungkapan yang menggambarkan seolah-olah dia mendengar langsung dari gurunya padahal tidak. Akan kita lihat gambarannya. Nah, di sini. Ini kami berikan tanda panah yang berbeda. Penjelasannya seperti ini. Ali bin Khashram ini adalah muridnya Zuhri. Ali bin Khashram mengambil beberapa hadis, mendengarkan beberapa hadis dari Az-Zuhri. Ini kita pahami dulu. Kemudian dari sekian banyak hadis yang dipelajari Ali bin Khashram, ada beberapa hadis yang diambil tidak langsung dari Az-Zuhri. Dari beberapa hadis tidak langsung didengar atau tidak langsung diambil oleh Ali bin Khashram dari Az-Zuhri, melainkan lewat perantara Abdur Razzaq. Gambarannya seperti itu. Jadi Abdur Razzaq ini perantaranya. Zuhri ini gurunya Ali bin Khashram. Abdur Razzaq ini juga gurunya Ali bin Khashram. Tapi Ali bin Khashram lebih banyak mengambil hadis dari Zuhri.
Gambarannya seperti itu. Dari sekian banyak hadis yang dia pelajari, dia mengambil hadis dari Az-Zuhri langsung, tapi sebagian hadis dia ambil dari Abdur Razak baru dari Az-Zuhri. Itu jadi tanda panahnya menggambarkan seperti itu. Nah, dalam salah satu hadisnya yang dia dapatkan, yang dia dengar dari Abdur Razak, yang dia pelajari dari Abdur Razak, salah satu hadisnya ada yang dia hapus nama Abdur Razaknya. Jadi Ali bin Khosrom langsung menyebutkan dari Az-Zuhri. Abdur Razaknya nggak disebutkan. Kira-kira begitu gambaran tadlis sanad. Yang seperti ini kan termasuk terputusnya sanad. Artinya ada satu orang yang dihilangkan dari sanad tersebut. Gambarannya sama dengan munqati kemarin yang sudah kita pelajari. Dengan mu'dhal sama. Tapi bedanya kalau munqati sudah jelas keterputusan sanadnya dengan melihat tahun wafat dan tahun lahir, dengan melihat dari dari negeri tempat di mana para perawi itu singgah, kita bisa mendeteksi keterputusan sanad itu. Tapi kalau tadlis, keterputusan sanadnya tersembunyi. Kenapa tersembunyi? Karena memang seperti ini. Ali bin Khosrom bertemu dengan Zuhri. Secara umum banyak hadis yang dia dapatkan dari Zuhri. Jadi kalau kita mendeteksi menggunakan menggunakan tahun wafat dan tahun lahir, kita bisa terkecoh. Kita bisa terkecoh dengan mengatakan Ali bin Khosrom ini langsung bersambung dengan Zuhri. Betul. Tapi ada sebagian hadis yang dia riwayatkan melalui perantara Abdur Razak. Dari Abdur Razak baru menyambung kepada Zuhri seperti itu. Nah, hadis-hadis yang dia riwayatkan melalui perantara Abdur Razak inilah yang tidak bisa dideteksi hanya dengan menggunakan tahun lahir dan tahun wafat. Tidak bisa seperti itu. Jadi kita harus mendeteksinya menganalisanya lebih dalam lagi. Inilah perbedaan antara hadis mudallas dengan hadis munqati' biasa. Kalau munqati' biasa, keterputusan sanadnya sudah jelas. Sudah bisa kita deteksi dengan cara-cara yang kemarin kita jelaskan. Adapun hadis mudallas, ini cara mendeteksinya adalah yang pertama dengan keterangan dari para ulama, karena para ulama lah yang kemudian meneliti jalur-jalur sanad ini apakah benar tersambung atau tidak, mana jalur sanad yang tersambung, mana jalur sanad yang ada perantaranya, seperti ini tadi. Ali bin Khosrom langsung dari Zuhri, Ali bin Khosrom sebagian ada yang melalui perantara Abdur Razak baru kemudian kepada Zuhri. Ini keterangan yang kami kutipkan dari Al-Imam Ibnu Shalah dalam kitab beliau Ulumul Hadis. Kalau kita sendiri yang meneliti agak sulit, bukan agak sulit, sangat sulit sekali. Kalau kita sendiri yang menganalisa sanadnya sangat sulit sekali. Maka kemudian kita butuh keterangan dari para ulama untuk menentukan ini. Tidak bisa sekedar kita menentukannya dari tahun lahir dan tahun wafat saja. Seperti itu. Itu penjelasan dari tadlis sanad. Jenis tadlis yang berikutnya adalah tadlis syuyuh. Tadlis syuyuh ini juga salah satu jenis tadlis yang pernah dilakukan oleh para perawi hadis pada masa dahulu. Gambarannya adalah seorang perawi meriwayatkan hadis dari gurunya dengan menyebutkan nama lain dari gurunya yang tidak dikenal banyak orang. Seperti misalkan ya. Al-Imam Al-Bukhari. Al-Imam Al-Bukhari semua orang kenal dengan nama Al-Bukhari. Tapi tidak banyak orang yang mengenal nama aslinya. Siapa sih Bukhari ini nama aslinya? Nama aslinya adalah Muhammad bin Ismail. Nah, kalau kita sebutkan haddatsana Bukhari, semua orang tahu. Tapi kalau kita sebutkan haddatsana Ibnu Ismail, tidak ada orang yang tahu. Atau sedikit orang yang tahu. Padahal yang kita maksud adalah orang yang sama. Tetapi kita menyebutkan nama lain dari orang yang sama, dari guru yang sama, tapi nama tersebut tidak dikenal oleh orang banyak. Ini juga termasuk dalam kategori tadlis atau manipulasi.
Karena di sini ada unsur mengkaburkan nama seorang perawi yang sudah sangat terkenal, kemudian kita kaburkan, kita sebutkan sebuah nama yang tidak dikenal oleh orang banyak, padahal orangnya atau perawi yang kita maksud adalah sama. Kurang lebih seperti contoh yang tadi kami sebutkan. Nama yang terkenal Al-Bukhari, tapi kemudian bukan kita sebutkan haddatsana Al-Bukhari, tapi kita menyebutkan haddatsana Ibnu Ismail. Ini juga ada unsur pengkaburan, ada unsur manipulatif di situ. Ini juga masuk dalam kategori tadlis, tapi tadlisnya disebut dengan istilah tadlis syuyuh. Seperti itu. Itu tadi 2 jenis tadlis yang sudah kita pelajari. Kurang lebih demikian. Ada beberapa jenis lagi sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar. Ada tadlis qata', ada tadlis atof, ada tadlis taswiyah juga disebutkan di situ. Tetapi kemudian penggambarannya agak lebih rumit lagi. Artinya jenis-jenis tadlis yang lain bisa kita gambarkan, bisa kita jelaskan kalau antum sudah terbiasa melihat sanad, sudah terbiasa membaca sanad, sudah terbiasa menggambar pohon sanad. Artinya kalau antum belum terbiasa membaca sanad, belum terbiasa melihat sanad, belum terbiasa menggambar pohon sanad, akan kesulitan memahami jenis-jenis tadlis yang lain yang tadi saya sebutkan itu tadi. Tadlis sanad ini saja kalau kita jarang membaca sanad atau bahkan tidak pernah sama sekali membaca sanad, tidak pernah sama sekali mengkaji atau menelaah, menganalisa sanad, untuk mendapatkan gambaran dari tadlis sanad ini relatif agak sulit, agak susah. Karena memang kita perlu mengetahui alur dari jalur sanad itu, bagaimana gambarannya, bagaimana pohonnya, cabangnya ada di mana, seperti itu. Itu yang perlu kita perhatikan dalam mempelajari jenis hadis mudallas ini. Berikutnya adalah hukum hadis mudallas. Tadi sudah kita jelaskan di awal bahwasanya hadis mudallas masuk dalam kategori hadis dhaif yang disebabkan karena keterputusan jalur sanad. Karena keterputusan jalur sanad seperti itu tadi. Bahkan di sini ada ada 2 sebab. Bukan sekedar keterputusan jalur sanad saja, tetapi ada 2 sebab yang menjadikan hadis mudallas ini masuk dalam kategori dhaif. Ada 2 sebab kedhaifan. Hadis mudallas termasuk dalam golongan hadis yang dhaif disebabkan 2 hal. Ini yang perlu kita cermati. Sebab yang pertama, tidak jelasnya keadaan seorang perawi yang dibuang namanya. Ini sudah jelas. Sama dengan sebab kedhaifan hadis munqati yang kemarin kita pelajari. Sama dengan sebab kedhaifan hadis mursal, sama dengan sebab kedhaifan hadis mu'dhal, mu'allaq dan seterusnya. Karena perawi yang tidak disebutkan itu atau perawi yang dibuang namanya, kita tidak mengetahui dengan jelas seperti apa keadaannya. Apakah dia thiqah ataupun tidak. Itu sebab yang pertama. Sebab kedhaifan yang kedua adalah terdapat seorang perawi yang dihukumi sebagai mudallis. Nah, ini tadi yang kita singgung di awal bahwasanya akan kita munculkan di sini istilah mudallis. Mudallis ini pelakunya. Pelaku yang sering melakukan tadlis terhadap sanad, yang sering melakukan tadlis terhadap hadis, yang sering melakukan tadlis terhadap riwayat. Perawi yang sering melakukan tadlis disebut dengan istilah mudallis. Seorang perawi apabila meskipun dia thiqah, secara hafalan dia kuat, secara kepribadian dia juga ahli ibadah, secara adalah juga tidak bermasalah, tapi ketika seorang perawi itu sering melakukan tadlis, maka para ulama hadis akan berhati-hati dengan riwayat hadis yang mereka riwayatkan. Saya ulangi, apabila seorang perawi itu meskipun dari segi hafalan dia kuat, meskipun dari segi adalah dia baik,
bukan seorang pembohong, bukan seorang ahli maksiat, dan seterusnya. Namun, apabila seorang perawi tersebut sering melakukan mudallis, sering melakukan tadlis, maka para ulama hadis akan mewaspadai riwayat hadis yang dia riwayatkan. Akan mewaspadai, hukum asalnya seperti itu. Karena kita tidak tahu. Ini orang misalkan salah seorang kita sebutlah si fulan. Si fulan ini sering melakukan tadlis. Ketika dia meriwayatkan hadis, kita nggak tahu apakah hadis yang diriwayatkan ini hadis yang dia tadlis atau bukan hadis yang dia tadlis. Kita nggak tahu. Karena dia saking seringnya meriwayatkan hadis. Untuk kemudian para ulama hadis mewaspadai riwayat tersebut yang kemudian secara hukum asal dimasukkan dulu dalam golongan hadis yang dhaif itu tadi, karena hadisnya diriwayatkan oleh seorang mudallis sampai betul-betul terlihat, sampai betul-betul kita mendapatkan bukti bahwasanya hadis tersebut bukan hadis yang dia tadlis. Seperti itu. Nanti akan kita bahas ininya hukumnya. Hukum riwayat, hukum hadis mudallas. Ini sudah kita jelaskan hukum hadis mudallas, kemudian hukum riwayat dari mudallis. Nah, ini. Bagaimana periwayatan dari seorang mudallis? Yang pertama, seorang perawi yang dihukumi oleh para ulama sebagai mudallis, riwayat hadisnya tidak diterima kecuali dia meriwayatkan dengan ungkapan yang menyatakan pertemuan langsung dengan gurunya. Seperti yang kami singgung tadi sebelumnya, bahwasanya seorang perawi yang dihukumi sebagai mudallis karena sering melakukan tadlis, riwayatnya tidak bisa diterima oleh para ulama hadis kecuali dia meriwayatkan sebuah hadis dengan kata-kata haddatsana atau akhbarona atau anba'ana atau sami'tu. Keempat ungkapan ini adalah ungkapan yang menyatakan pertemuan langsung antara seorang perawi dengan gurunya. Yang menyatakan bahwasanya seorang perawi mengambil langsung hadis tersebut dari gurunya, bukan dari perantara orang lain. Tapi apabila seorang perawi mudallis yang dihukumi sebagai seorang mudallis meriwayatkan hadis bukan dengan keempat selain dengan keempat ungkapan ini tadi, maka riwayatnya tidak bisa diterima. Contoh, ketika seorang perawi dihukumi mudallis karena saking seringnya melakukan tadlis, kemudian dia meriwayatkan hadis dengan kata-kata an fulan, an zuhri, an ini maknanya dari. Itu tidak bisa diterima. Kecuali dia melakukan atau dia meriwayatkan hadis tersebut dengan ungkapan haddatsana, ungkapan akhbarona, ungkapan anba'ana, atau dengan ungkapan sami'tu. Karena keempat ungkapan inilah yang menyatakan pertemuan langsung dengan gurunya atau mengambil langsung hadis tersebut dari gurunya. Adapun selain empat ungkapan ini, masih ada kemungkinan bahwasanya hadis tersebut diambil dari orang lain. Ada perantara antara dia dengan gurunya. Taib. Bila ia meriwayatkan dengan ungkapan yang masih ambigu, di sini saya bahasakan ungkapan yang masih ambigu. Seperti ungkapan itu tadi. Pokoknya selain dari empat ungkapan ini tadi. Maka riwayatnya secara hukum asal, riwayatnya tidak dapat diterima. Sampai dia meriwayatkan dengan ungkapan-ungkapan yang sudah kami jelaskan tadi. Empat ungkapan ini tadi. Allahu a'lam bissawab. Mungkin sampai di sini yang bisa kita pelajari dari pembahasan tentang hadis mudallas. Untuk selanjutnya kami berikan kesempatan kepada para ikhwan dan akhwat. Bila ada yang ingin didiskusikan, kami persilahkan. Yang mana? Chat ini ya? Oh iya. Bila ada yang ingin didiskusikan,
Silakan disampaikan melalui kolom chat. Tapi pada pertanyaan masuk, kita baca dulu. Apa motif seorang perawi memanipulasi hadis yang diriwayatkan oleh gurunya? Macam-macam motifnya. Kalau tadlis sanad, seperti yang tadi kita bahas, tadlis sanad dan tadlis secara umum, tadlis tadlis taswiyah, kemudian tadlis qata' dan seterusnya. Biasanya motifnya adalah untuk memanipulasi. Nah, biasanya yang dibuang itu, perawi yang dibuang itu adalah perawi yang dhaif biasanya. Perawi yang disembunyikan namanya itu adalah perawi yang dhaif. Kemudian dimanipulasi agar terlihat seolah-olah sanadnya itu sahih. Agar terlihat seolah-olah sanadnya itu kuat. Padahal ada perawi yang dipermasalahkan di dalam sanad tersebut. Ada perawi yang bermasalah di dalam sanad tersebut. Kemudian dimanipulasi, namanya dibuang, kemudian dibuat seolah-olah nama tersebut tidak ada, padahal ada. Itu motivasi yang pertama, biasanya seperti itu. Atau motivasi yang kedua, agar terlihat sanad itu pendek. Nah, jadi ini perlu kita pahami bahwasanya salah satu kebanggaan dari para ulama hadis zaman dahulu adalah ketika mereka mendapat sanad yang lebih pendek, ini mereka akan bangga dengan seperti itu. Karena semakin panjang sanad sebuah hadis, maka kemungkinan dhaifnya itu juga semakin besar. Semakin pendek sanad sebuah hadis, maka kemungkinan dhaifnya itu semakin kecil. Seperti saya punya sanad Sahih Bukhari. Sanad saya yang ada sekarang ini kan sampai ke Imam Bukhari, kemudian sampai kepada Nabi SAW sudah ada berapa orang itu? Urutannya itu sudah banyak. Semakin banyak orang yang ada di dalam sanad ini, kemungkinan dhaifnya itu semakin besar. Tapi semakin pendek sanadnya, kemungkinan dhaif itu semakin kecil. Maka para ulama zaman dahulu salah satu yang mereka kejar adalah mereka berlomba-lomba untuk mencari sanad yang lebih pendek. Seperti itu. Jadi itu tadi kan menggugurkan salah seorang itu tadi untuk agar terlihat sanadnya itu lebih pendek. Kalau dia cantumkan orang tersebut, terlihat sanadnya lebih panjang. Itu motivasi yang kedua. Atau motivasi yang ketiga yang biasa dilakukan oleh para perawi yang melakukan tadlis syuyuh, tadlis yang model kedua tadi yang kita pelajari. Motivasinya biasanya adalah agar terlihat, misalkan seperti ini. Kita kasih gambaran. Misalkan nama saya Zaidan. Antum meriwayatkan hadis dari saya. Meriwayatkan sebuah hadis dari saya.
Kemudian antum menyebar ke berbagai penjuru negeri, melakukan dakwah, melakukan pembelajaran hadis dan seterusnya, menyampaikan hadis kepada masyarakat. Nah, qadarullah di salah satu daerah antum bertemu dengan orang-orang yang tidak senang dengan saya, tidak senang dengan Zaidan, kan seperti itu. Dan antum tahu keadaan ini. Kemudian ketika antum ingin meriwayatkan hadis dari saya, otomatis antum harus menyebutkan nama saya. Kalau antum menyebutkan nama saya, karena orang-orang masyarakat di daerah itu tidak senang dengan saya, tidak suka dengan saya, maka otomatis khawatirnya orang-orang tersebut akan menolak hadis yang antum sampaikan. Maka kemudian antum manipulasi nama saya. Antum tidak menyebutkan haddatsana Zaidan, tapi antum menyebutkan haddatsana Abu siapa misalkan, pakai kunyah. Atau antum menyebutkan julukan, misalkan haddatsana Zaidan, antum enggak sebutkan nama Zaidan, antum sebutkan julukan aneh, haddatsana Haji Utuh misalkan. Jadi disembunyikan nama saya. Itu biasanya motivasi yang dilakukan oleh para perawi yang melakukan tadlis syuyukh. Karena bisa jadi di salah satu daerah ada yang tidak senang dengan gurunya ini, tapi kemudian mereka manipulasi nama gurunya ini agar hadisnya tetap bisa diterima oleh masyarakat di mana mereka berdakwah. Allahu a'lam bishawab. Kurang lebih itu beberapa motivasi yang pernah kami dapatkan. Allahu a'lam. Yang lain silakan. Cukup ya? Cukup kalau dirasa cukup, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada sore hari ini bermanfaat, dan mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada sore hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Shallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.